Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Dina Aulia Wahyuni dengan NIM C1C022009. Di sini saya akan membahas tentang materi latar belakang dan permasalahan penelitian. Ayo teman-teman kita simak pemaparan materinya sebagai berikut. Latar belakang. 1. Pengertian latar belakang. Latar belakang adalah menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Dalam latar belakang masalah ini, peneliti seolah-olah sebagai detektif yang sedang mengamati situasi lingkungan tepat kejadian perkara. Untuk memunculkan berbagai alasan mengapa memilih judul tersebut, maka seorang peneliti dalam hal ini dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi belum efektif pada pelaksanaannya. Fall 2021. Latar belakang masalah dapat juga mengacu pada krisis ideologi, ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Latar belakang ditutup dengan kalimat kunci yang menekankan pentingnya masalah tersebut untuk segera diteliti dan dampaknya jika penelitian itu ditunda-tunda untuk tidak diteliti. Beberapa hal yang terdapat dalam latar belakang ialah 1. Kondisi ideal mencakup keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. Kondisi ideal ini biasanya dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih. Yang kedua, kondisi aktual merupakan kondisi yang terjadi saat ini. Biasa menceritakan perbedaan situasi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang dicita-citakan terjadi. Yang ketiga, solusi merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok bahasan. Selain itu, latar belakang bisa pula mengandung perbandingan dan penyempurnaan atas tulisan mengenai topik yang sama sebelumnya. 2. Cara membuat latar belakang masalah. Banyak hal yang ada di dalam latar belakang, yaitu 1. Keadaan ideal meliputi kondisi yang dicita-citakan atau diinginkan terjadi. Keadaan ideal ini umumnya dituangkan berbentuk misi serta visi yang ingin dicapai. Yang kedua, keadaan aktual. Keadaan yang berlangsung sekarang ini umum bercerita ketidaksamaan kondisi pada keadaan sekarang ini dengan keadaan yang dicita-citakan berlangsung. Yang ketiga, jalan keluar. Anjuran singkat atau penawaran penyelesaian pada permasalahan yang dihadapi sebelumnya mengambil langkah selanjutnya ke pokok bahasan. Di luar itu, latar belakang dapatlah memiliki kandungan perbandingan serta penyempurnaan atas tulisan tentang tema yang sama terlebih dahulu. Yang keempat, terangkan masalahnya. Bikin susunan latar belakang permasalahan. Anda dapat membuatnya dari hal yang umum dahulu lalu baru hal yang khusus, atau demikian sebaliknya, Anda dahulukan yang khusus lalu yang umum. Yang berikutnya yaitu permasalahan penelitian. 1. Definisi masalah penelitian dan perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Perumusan masalah disebut juga sebagai research question atau research problem. Diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat, menurut Dr. Insinyur Mahdiah 2016. Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Marzuki 2005. Sedangkan Stoner 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Masalah secara garis besar dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun peneliti sehingga perlu ditemukan jawabannya. Yang kedua, pertanyaan tentang suatu problematik yang timbul dari kesenjangan antara kenyataan dengan teori atau fakta empirik peneliti terdahulu yang memungkinkan untuk memberikan suatu atau lebih jawaban. Suatu rumusan kalimat interrogatif mengenai hubungan antar dua
variabel atau lebih yang belum terjawab dengan teori atau penelitian yang ada. Selanjutnya yaitu tujuan dari pemilihan serta perumusan masalah adalah untuk 1. Mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademis seseorang. Yang kedua, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru. Yang ketiga, meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya atau dasar untuk penelitian selanjutnya. Yang keempat, memenuhi keinginan sosial. Dan yang kelima, menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Berikutnya, menurut Isaac dan Michel mengemukakan beberapa kesalahan yang umumnya dilakukan peneliti dalam tahap penemuan masalah penelitian. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan penelitian yang jelas. Dan yang kedua, peneliti memperoleh sejumlah data dan berusaha untuk merumuskan masalah penelitian sesuai dengan data yang tersedia. Dan yang ketiga, peneliti merumuskan masalah peneliti dalam bentuk terlalu umum dan ambiguitas sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan pembuatan kesimpulan penelitian. Dan yang keempat, peneliti menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan topik sejenis sehingga masalah penelitian tidak didukung oleh kerangka teoritis yang baik. Dan yang kelima, peneliti memilih masalah penelitian yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. 2. Ciri-ciri perumusan masalah yang baik. Dalam penelitian diperlukan sebuah masalah yang baik. Terdapat beberapa ciri masalah yang baik, yaitu 1. Mempunyai nilai penelitian. 2. Masalah harus mempunyai keaslian. 3. Masalah harus menyatakan suatu hubungan. 4. Masalah harus merupakan hal yang penting. 5. Masalah harus dapat diuji. 6. Masalah harus dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 7. Mempunyai visibilitas, yaitu data serta metode untuk memecahkan masalah harus tersedia. Biaya untuk memecahkan masalah secara relatif harus dalam batas-batas kemampuan. Waktu untuk memecahkan masalah harus wajar. Biaya dan hasil harus seimbang. Administrasi dan sponsor yang kuat, tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Equipment dan kondisi harus memungkinkan. Dan yang kedelapan, sesuai dengan kualifikasi peneliti, yaitu menarik bagi peneliti. Masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. 3. Fungsi perumusan masalah. Mengingat demikian pentingnya kedudukan perumusan masalah di dalam kegiatan penelitian, sampai-sampai memunculkan suatu anggapan yang menyatakan bahwa kegiatan melakukan perumusan masalah berupa kegiatan separuh dari penelitian itu sendiri. Penentuan perumusan masalah sangat penting dan berfungsi dalam menetapkan langkah awal, yaitu untuk mengembangkan kerangka konsep, konseptualisasi dan operasionalisasi desain penelitian. Dan yang B, prediksi keberhasilan penelitian. C, memilih judul dan menuliskan tujuan penelitian. D, menilai orisinalitas studi vs plagiarisme.